Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terupdate seputar penerimaan CPNS 2022. Bakal ada seleksi atau tidak? Karena menurut salah satu berita ya, dan ini sudah bisa dipastikan bahwa ada 268.722 formasi PNS yang kosong, tidak terisi dan tidak terpenuhi kuotanya di tahun 2021. Lantas apa komentar Menpan RB terkait hal ini? Ya, simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum lanjut silakan teman-teman subscribe channel ini sekarang juga untuk terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CASN 2022, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, teman-teman, sebelum lanjut saya sedikit ada informasi bagi teman-teman yang membutuhkan panduan lengkap lulus CPNS dan P3K 2022 dan 2023, silakan teman-teman klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan buku ini. Ada ratusan orang yang terbantu dengan modul-modul kami di tahun 2021. Silakan teman-teman baca testimoni-testimoninya dengan cara mengklik link di bawah. Itu teman-teman akan melihat testimoni-testimoni yang masuk kepada kami. Ada ratusan orang yang alhamdulillah terbantu dengan modul-modul dan buku yang kami keluarkan. Baik itu teman-teman yang lulus di CPNS maupun teman-teman yang lulus di P3K. Oke teman-teman, seperti judul berita ini ya, ada 268.722 formasi PNS kosong di tahun 2021. Artinya tidak terpenuhi kuotanya di tahun 2021. Lantas, dengan kekosongan itu, apakah akan dilakukan seleksi CPNS 2022? Nah, berikut adalah komentar terbaru dari Menpan RB ya. Di slide berikutnya saya akan tampilkan komentar terbaru Menpan RB menanggapi kekosongan formasi ini ya. Karena teman-teman, tidak semua formasi bisa diisi oleh P3K. Apakah tahun 2022 akan dikosongkan ataukah akan dimasukkan formasi kosong ini ke dalam penerimaan CPNS 2022? Oke, teman-teman, ayo kita simak. Nah, ini beritanya ya. Sebanyak 659.000 sekian formasi dibuka untuk CPNS, P3K, guru dan P3K non-guru pada tahun 2021. Namun begitu, dari data milik BKN, tidak semua formasi terisi. Di mana dari hasil seleksi CASN tahun 2021, hanya 390.342 peserta yang lolos tes seleksi. Terdiri atas 81.000 formasi CPNS, 293.000 formasi P3K guru, dan 14.000 P3K non-guru. Sehingga 268.000 formasi dipastikan tidak terisi tahun lalu. Ya, tidak tercapai kuota yang diinginkan di tahun lalu. Ya, terkait dengan kekosongan formasi tersebut, ya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Cahyokumolo belum dapat memastikan apakah akan masuk pada pengadaan tahun 2022 ini atau tidak ya. Tetapi teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa P3K ini tidak semua formasi bisa diisi oleh P3K ya. Cuma formasi-formasi tertentu saja yang sudah ditentukan yang boleh diisi P3K. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman, dengan adanya kekosongan itu dan adanya kebutuhan-kebutuhan CPNS dari setiap daerah, akan dibuka kembali CPNS 2022. Kita harapkan itu ya. Nah, selanjutnya dia di sini mengatakan bahwa rekrutmen tergantung pada kebutuhan dan anggaran. Artinya masih ada peluang ya. Masih ada peluang jika kebutuhannya ada dan anggarannya ada, maka CPNS tahun 2022 tidak menutup kemungkinan akan dibuka kembali. Apalagi melihat ada 200.000 lebih ya, 268.000 formasi yang tidak terpenuhi kuotanya di tahun 2021. Nah, ditambah lagi dengan adanya kebutuhan, sekarang tinggal anggarannya apakah ada atau tidak. Kalau ini tiga-tiganya terpenuhi, harapannya tetap ada CPNS di 2022 ya.
Pengadaan 2022 belum tahu, prinsipnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Nah, ini kebutuhannya sudah pasti ada karena di sini tidak terpenuhi. Sekarang persoalan anggaran apakah ada atau tidak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut bahas. Karena sebelumnya Cahyokumolo memastikan bahwa 2022 pemerintah akan fokus pada pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, ini memang beritanya agak tarik ulur ya. Pada bulan Juni disampaikan bahwa ada penerimaan CPNS. Tetapi di selanjutnya ada informasi bahwa penerimaan CPNS akan dibatasi. Nah, informasi terakhir mengatakan bahwa di 2022 ada cuma penerimaan P3K saja. Tetapi ini di tanggal 2 bulan 1 2022 Pak Menteri kembali mengatakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Jadi memang beritanya masih simpang siur, masih belum jelas ya, masih menunggu apakah betul-betul fix tidak ada atau masih ada. Ya. Jadi teman-teman sambil menunggu ya, sambil menunggu saya sarankan teman-teman belajar ya yang keluar pada materi P3K dan juga keluar pada materi CPNS. Apa saja itu? Ya teman-teman, kalau di materi P3K yang sama dengan materi CPNS ya, itu tentang ini ya teman-teman, kompetensi manajerial, sosial kultural, itu sama dengan soal-soal TWK dan TKP. Teman-teman bisa pelajari TWK dan TKP ya, di sini ya, lebih detail teman-teman banyak pelajari. Karena ini masing-masing ada passing grade-nya. Nah, kalau kompetensi manajerial berbeda dengan CPNS, kalau teman-teman jawabnya benar, paling benar itu jawab poinnya 4 dan minimal poin 1 ya. Kalau kompetensi teknis benar 5, salah 0. Kalau yang kompetensi manajerial benar paling benar 4, paling kecil nilainya 1. Kalau sosial kultural paling benar nilainya 5, paling kecil nilainya 1. Ini kayak TKP ya. Sama dengan wawancara. Wawancara itu nanti nilainya paling benar poinnya 4 dan paling kecil nilainya 1 ya. Dan ini ada passing grade-nya masing-masing. Setiap kompetensi ini ada passing grade-nya masing-masing. Nanti kita bahas detail terkait hal itu ya setelah video ini. Jadi teman-teman, saran saya tetap belajar. Mau ada atau tidak ada CPNS, teman-teman bisa daftar di P3K non-guru atau P3K guru ya. Kita akan nanti bahas secara detail supaya teman-teman ada panduan lengkapnya ya. Nah, cara belajarnya bagaimana teman-teman? Sekarang fokuskan dulu pada materi TKP dan TWK ya. Di sini kalau teman-teman bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini, karena alhamdulillah cetakan pertama sudah sold out semua. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku ini, silakan teman-teman masuk pada bab 4. Di situ ada materi pendalaman TWK. Selanjutnya ada pada bab 6, teman-teman silakan pelajari terkait dengan tes wawancara ya. Di situ ada kami siapkan ya. Nah, selanjutnya juga teman-teman bisa masuk pada bab 3, langsung melangkah pada soal TKP. Itu soal-soalnya soal terupdate di tahun 2021 yang sudah kami masukkan ke dalam buku ini. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.